Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sayunan, kita ketemu lagi di podcast yang luar biasa gitu ya. Luar biasa, kita akan membahas satu tema yang saat ini lagi in. Apa itu? Pendidikan. Kenapa pendidikan ya? Karena kita melihat saat ini ya banyak sekali generasi-generasi remaja saat ini ya, terutama sekali kaum muda, itu banyak terjebak pada kehidupan yang hedonis ya, kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, kita bisa melihat faktanya sekarang banyak anak-anak remaja sekolah gitu ya, yang tawuran, kemudian ada yang jadi begal gitu kan, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai lah, perbuatan yang kriminal. Seperti ada yang hamil di luar nikah gitu kan, perzinahan, ada juga yang demi uang yang tidak seberapa mereka rela untuk membunuh temannya sendiri, atau bahkan malah ada kejadian di mana ada orang remaja gitu ya yang membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena tidak dipenuhi keinginannya untuk mendapatkan motor, dan itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita ya. Nah, itu kenapa sih sebabnya, apa yang salah di sini? Nah, podcast kali ini kita akan bicara tentang itu bersama seorang pengamat pendidikan, Kang Atan. Kang Atan, nah ya, gimana kabarnya Kang Atan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah iya, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali gitu ya, apa kejadian-kejadian remaja sekarang yang di luar nalar. Perbuatannya itu benar-benar jauh sekali, yang bahkan kita sendiri nggak menyangka kok bisa anak seumur gitu melakukan tindakan hal-hal yang apa ya, kriminal gitu. Banyak yang ikut geng-geng motor segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi kita melihat dari sisi pendidikan nih gimana gitu, apa yang salah gitu di dunia pendidikan kita ini? Gimana nih Kang Atan? Sebelumnya gini, kita harus lihat dulu definisi pendidikan itu apa. Ya, gimana? Jadi, pendidikan itu bukan sesuatu yang instan dicapai. Pendidikan itu bukan dagang, yang hari itu dagang, hari itu bisa dapat keuntungan gitu. Tapi pendidikan itu adalah sebuah investasi jangka panjang yang mungkin rentangnya bisa 5-10 tahun atau bahkan 20 tahun yang akan datang gitu. Hasilnya itu ya? Hasilnya itu baru akan terlihat sekitar usia segitu gitu. 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan paling cepat. Nah, ini bisa terlihat misalnya kalau kita lihat kepada fakta sejarah di zaman Rasulullah. Dari mulai Islam hadir di Mekah ya, itu 13 tahun Rasulullah di Mekah ya, Rasulullah membangun sebuah pola pendidikan yang sistemik, yang sistematis, yang teratur, yang luar biasa, memang bertujuan kepada pembentukan karakter. Itu Rasulullah sukses gitu selama 13 tahun itu. Nah, dari sini berarti definisi pendidikan itu adalah sebuah sistem pembinaan, sebuah sistem yang bertujuan untuk membangun sebuah karakter yang kokoh, menjadikan manusia-manusia yang berkarakter mulia. Iya. Sebagaimana misi Rasulullah diutuskan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana menyempurnakan akhlak itu adalah dengan pola pendidikan yang berjenjang, secara terus-menerus. Berjenjang artinya dari mulai kecil dengan pola pendidikan yang seperti ini, itu kan. Kemudian, wah, ini dia ini yang enak. Ya, makasih. Waduh. Ya, beraya. Iya. Jadi memang pendidikan itu berjenjang ya, dari mulai polanya ya. Dari kecil harus seperti ini, kemudian gede dikit begini. Nah, itu gimana cara kita atau pola mendidik ketika masih kecil itu seperti apa gitu? Gitu. Nah, tadi kan pendidikan itu adalah sebuah sistem yang dilakukan, yang diproses secara bertahap, berjenjang, dari sesuai dengan kadarnya. Nah, Islam memandang pendidikan itu menjadi faktor utama pembentukan karakter. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri gitu, dari 6.000 sekian ayat ya,
itu kurang lebih sekitar 1.400 ayat itu berfokus membicarakan tentang pendidikan. Iya. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersifat menantang kepada manusia, menantang pola berpikir manusia, menantang akal manusia, menantang kesadaran manusia. Seperti ayat-ayat afala yataqilun, afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun gitu. Nah, ini kan sebuah ayat-ayat tantangan dari Allah kepada manusia. Ya. Atau itu kan bahasa halusnya dari Allah. Iya. Afala yataqilun itu kan bahasa halusnya dari Allah. Kalau bahasa manusianya, mikir dong. Mikir siapa ya gitu. Itu kenapa nggak mikir sih gitu. Bahasa manusianya seperti itu. Nah, di sisi lain, ayat yang pertama turun pun itu berbicara tentang pembelajaran. Iqra itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan harus sama-sama kita pahami bahwa ketika Allah memerintahkan hambanya untuk iqra, sangat jelas bahwa itu tidak mungkin diturunkan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya nalar yang tinggi. Iya. Ya. Tidak mungkin diturunkan kepada orang-orang yang tidak mampu menggunakan potensi yang Allah berikan kepadanya. Potensi apa itu? Potensi akalnya. Akalnya. Gitu. Oh iya. Di ayat pertama Allah sudah nantang Nabi Muhammad untuk menggunakan nalarnya, akalnya. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Walaupun memang ada beberapa pendapat di Muhammad itu dikatakan tidak bisa membaca, gitu kan. Tapi itu masih ada yang memperdebatkan itu. Gitu. Tapi kalau kita lihat kaji secara lebih mendalam, ternyata kata Iqra itu sendiri menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata Iqra itu bermakna mengumpulkan, mengevaluasi, menginventaris, menganalisa, menyimpulkan gitu. Jadi kata Iqra itu sih mengandung sebuah pola yang mengajak manusia untuk berpikir gitu. Ya. Mengajak manusia untuk berpikir ya. Iya. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, memang mikir ya. Salah satu tanda atau ciri dari manusia adalah berpikir gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang nggak mikir, dia manusia bukannya kira-kira. Semoga aja sadar diri gitu. Karena memang potensi dasar manusia sendiri adalah berpikir. Allah memberikan manusia potensi dasar untuk berpikir. Ya. Misalnya dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat yang ke-78, di sana kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan kosong gitu ya. Kosong. Jadi putih bersih. Dia tidak mengetahui dia itu lahir sebagai laki-laki. Dia tidak tahu dia lahir sebagai perempuan. Dia tidak tahu untuk apa dia dilahirkan ke bumi ini. Iya. Dia sama-sama apa sama sekali gitu. Buta total tentang kenapa dia dilahirkan gitu. Nah, Allah tidak menghendaki hambanya hidup dalam kealpaan. Jadi Allah tidak menghendaki hambanya itu hidup dalam ketidaktahuan. Makanya supaya memenuhi memenuhi syarat pembelajaran tadi, Allah berikan potensi wa ja'ala lakum sam'an wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah memberikan potensi kepada manusia kemampuan untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat, kemampuan untuk bisa merasakan dan berpikir.
Hmm. Iya, benar. Ya mungkin ibarat gini ya. Dulu ketika Nabi Adam diciptakan dan malaikat itu kan terjadi dialog kan ya. Iya. Ketika Allah itu bertanya kepada malaikat, sebutkan benda-benda ini, malaikat nggak bisa jawab gitu kan. Iya. Nah kemudian ketika Allah itu bertanya kepada Nabi Adam dengan pertanyaan yang sama, baru Nabi Adam bisa menjawab. Nah mungkin itu yang lebih melebihkan ya antara penciptaan malaikat dan manusia. Setelah ya diberi akal gitu. Iya. Walaupun dalam tanda kutip ya, ini saya mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh Allah. Dalam kecurangan dalam artian begini. Sebelum Allah mengadakan fit and proper test di hadapan para malaikat gitu. Itu Nabi Adam sudah diberikan dulu pemahaman. Sudah diberikan dulu keilmuan. Sudah mengajarkan asma'akulahatea. Ya, sudah diberikan ilmu dulu gitu. Hal-hal yang nanti akan ketika diadakan audiensi dengan para malaikat, Allah bertanya satu hal kepada malaikat pasti nggak tahu karena belum dapat ilmunya. Tapi kepada Adam Allah sudah berikan ilmunya. Kayak Adam sebutkan nama benda-benda itu. Malaikat mengatakan kan, saya hanya mengetahui apa yang sudah engkau ajarkan. Iya. Ya. Tapi kepada Adam coba sebutin. Nolongnya tak Adam. Dia udah dari bekal duluan gitu. Iya. Berarti sama ya dengan ketika anak manusia baru lahir yang nggak ngerti apa-apa sama sekali gitu kan. Kemudian dia beranjak dewasa, kita kasih pemahaman, pengetahuan kepada anak tersebut, gitu kan. Baru kemudian anak itu belajar mungkin ya. Iya. Dan di situ baru diolah pendidikannya yang sesuai dengan umurnya ya. Iya, betul. Sesuai dengan umurnya. Kan nggak mungkin kita ngajarin pelajaran SMA ke anak PAUD. Blenger gitu. Blenger. Atau pelajaran PAUD kita sampaikan ke anak kuliahan. Jadi kata anak kuliahan, ini kita belajar apa Mas? Kita belajar menggambar mewarnai. Jadi disesuaikan dengan kadarnya gitu. Nah, oleh sebab itulah di sini ada yang namanya pelaku pendidik. Pelaku pendidik yang nanti menciptakan karakter manusia. Oke. Karena kita ini kan tadi dituntut untuk belajar. Ya. Nah pertanyaannya kalau kita dituntut untuk belajar, pasti ada dong yang mengajari. Pasti ada kok yang mengajarkan kan gitu Pak. Pasti ada yang mendidik kita. Tidak mungkin kita mampu mendidik kita sendiri. Ya. Pasti ada pihak lain gitu kan yang melakukan pendidikan kepada kita. Gitu. Ya artinya berarti memang tidak mungkin sebuah pengetahuan itu atau suatu pengetahuan itu didapatkan berdasarkan diri sendiri atau tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba tanpa tahu dari mana begitu lahir gitu kan. Waduh, baru-baru dikasih susu nih gitu kan. Wih, susu nih gitu. Gak mungkin sih orang itu tahu gitu. Ini susu gitu. Tadi diperlukan tadi pihak-pihak atau pelaku pendidik yang nanti bertujuan untuk melakukan tadi pembentukan karakter itu. Karena pendidikan itu ada peserta didik dan ada pendidik. Nah, kemudian gini, siapa kemudian para pendidik ini? Ini nih, gimana nih? Kan para pendidik ini bukan hanya guru di sekolah, ya, tapi ada 3 pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan tadi karakter yang mulia itu. Yang akhlakul karimah itu ada 3 pihak gitu, 3 pihak pendidik. Yang pertama itu diawali dari orang tua. Madrasatul Ula. Madrasatul Ula. Itu orang tua, kedua orang tua. Makanya kedua orang tua ini harus sama-sama memahami tentang arti dan makna atau nilai dari pendidikan itu sendiri. Iya. Supaya dia bisa melakukan pembentukan karakter kepada anaknya. Iya. Kalau orang tua tidak paham pendidikan, bagaimana dia bisa membuat anak itu solehah?
atau soleha gitu. Jadi si orang tua ini dia harus paham tentang pendidikan. Iya, iya, iya. Nah, berarti ya ini berarti penting juga ya. Maka nggak heran juga kalau kemudian Rasulullah itu bersabda kan, yang menjadikan seseorang itu beragama Nasrani, Majusi, atau Islam itu kan orang tuanya ya. Iya, berarti memang orang tualah yang punya peran penting, istilahnya gerbang pertama gitu ya. Ya, gerbang pertama si anak untuk mengenali pendidikan itu sendiri, untuk mengenali pengetahuan lah. Itu orang tua yang pertama. Maka dituntut pula bahwa antara ayah dan ibu harus memahami kenapa dia tiba-tiba diberikan anugerah oleh Allah, diberikan nikmat anak oleh Allah. Jadi dari awal nikah pun dia harus tahu tujuan pernikahan itu apa. Gitu. Nggak asal nikah aja. Nggak gitu. Asal nikah aja gitu. Aduh, gue kagak tahan nih pengen nikah gitu. Jangan seperti kucing begitu dia udah kawin udah gitu kan, tinggalin begitu, nggak begitu kan gitu. Iya, benar. Karena memang nikah itu cukup lebih dari sekedar pelampiasan itu ya. Lebih. Kalau nikah kita hanya sebatas pelampiasan emosi, pelampiasan syahwat, apa bedanya sama hewan? Hewan kan tidak ada pernikahan, tidak ada ijab kabul, nggak perlu KUA juga. Seumur saya sekarang saya belum pernah menemukan ya ada kucing mau kawin dan lapor ke KUA. Itu yang pertama. Pelaku pendidik yang pertama adalah kedua orang tua. Makanya kedua orang tua itu harus satu paham, satu keyakinan, satu akidah, supaya punya tujuan yang jelas. Nah, kita sama-sama paham bahwa pendidikan itu ada yang kita sebut dengan mabda, ada yang disebut dengan manhaj, ada yang disebut dengan ghayah. Ada mabda, manhaj, ghayah. Nah, kalau mabda ini niatan awal mendidik itu apa? Atau apa sih yang melandasi pendidikan itu sendiri? Dasarnya, pondasinya gitu. Pondasinya apa sih? Kenapa dia dididik? Kalau pondasinya saja kita tidak tahu, manhajnya pasti ngawur. Apalagi goyahnya. Goyah ya, bukan goyang ya. Oh, bukan goyang. Ini goyah dalam bahasa Arab ya. Bukan goyah dalam bahasa Indonesia. Undug lah, untuk goyah bahasa Indonesia mah gitu. Nah, mabda ini atau dasar ini Rasulullah ketika menerima surat Al-Alaq itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya kan, Bismi Rabbik. Jadi dengan asma Allah, dengan nama Allah. Landasan dia menganalisa, landasan dia berpikir, landasan dia belajar harus Bismi Rabbik. Atau harus pakai gunakan pahamnya Allah, ismunya Allah, konsepnya Allah. Gitu. Iya. Nah, kalau nggak berdasarkan pada Bismik Rabbik itu jadi gimana itu kira-kira? Manhajnya pasti ngawur. Ke depannya gitu ya. Tujuannya pun pasti nggak jelas. Karena tadi tujuan pendidikan kita sama-sama pahami adalah untuk membentuk sebuah karakter manusia yang agung, manusia yang mulia. Nah, sementara kemuliaan itu dilahirkan dari mabda yang pula mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan itu atau keagungan itu, kesolehan itu dimulai dari mabda, dari prinsip-prinsip dasarnya. Ya.
kalau prinsipnya saja sudah ngawur, terus kedepannya bagaimana? Iya. Berarti memang yang harus dibangun pertama kali ketika misalnya seorang ingin menikah gitu ya, dia harus tahu visi misi dari pernikahan itu sendiri. Ya. Iya jelas, dia harus tahu gitu. Visi misi dia menikah apa gitu. Apakah hanya untuk tadi sekedar ada unsur pelampiasan biologis, ataukah memenuhi hajat ekonomi? Wah, gue mikir gue nikah tuh ada janda kaya, kaya. Mau kondo itu. Bukan lu jauh kata orang Betawi gitu. Kata-kata orang Sunda, lu sia hurung gitu. Nah, ketika orang tua ini mampu mendasari anak-anaknya dengan nilai-nilai yang bismirobik, maka si anak minimal punya dasar, ya, punya tameng awal gitu. Sehingga ketika nanti dia terjun di lingkungan, dia bisa mengatakan, oh ini salah, oh ini benar, ini baik dilakukan, oh ini tidak pantas dilakukan. Orang tuanya lah yang mendasari itu. Oke, nah ketika misalnya gini, itu kan kondisi lingkungan awal gitu ya, orang tua, keluarga lah. Ya. Nah, tetapi begitu dia sekolah misalnya udah mulai beranjak besar gitu, masih ada aja anak yang terjerumus kepada kemaksiatan gitu. Nah, ya sudah pacaran lah, zina lah, atau apalah ya maksiatannya. Nah, kira-kira apa? Taruhlah misalnya orang tua sudah mendidik dia dengan baik, gitu kan. Tetapi begitu dia besar, keluar dari rumah gitu ya, masih terjerumus pada hal-hal seperti itu. Nah, itu apa nih kira-kira? Ini lumayan panjang. Bisa 3 episode ini. Kita bikin serinya. Nah, tidak cukup sebetulnya hanya orang tua di rumah yang menguatkan itu. Karena anak nggak selamanya berada di rumah. Anak akan tumbuh berkembang, dia akan hidup di lingkungan. Ya. Kan nggak ada anak dari orok sampai dewasa masih ngempeng aja sama orang tuanya. Kan? Iya. Nah, maka diperlukan pendidik yang kedua. Nah, pendidik yang kedua itu adalah guru di sekolah. Karena anak di sekolah kan dari mulai PAUD tuh. Iya. Di situ peran para guru untuk punya mabda yang sama dengan orang tua. Nah, itu gimana? Karena antara orang tua dan guru pastinya punya pandangan beda-beda tentang pendidikan. So, cara mendidiknya lah gitu. Nah, itu untuk membuat mereka jadi satu manhaj gitu ya, istilahnya tadi yang Kang Atan sebutkan itu. Itu gimana ya? Karena anak gue udah gue didik kayak gini gitu. Tapi kok di sekolah malah kayak begini. Nah, di sini harus adanya sinergi antara pendidik di rumah dengan para pendidik di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Itu harus sinergi. Dia harus sama pula memahami mabda, bismirobik, manhaj, dan goyahnya apa. Itu harus sama. Kan boleh jadi ada orang tua yang dia tidak sepenuhnya paham tentang karakter anak. Ya. Bagaimana menciptakan karakter yang berakhlak gitu. Atau dia tahu tapi gimana sih caranya? Maka dia meminta bantuan pihak luar, pihak para pendidik di sekolah untuk membantu dia dalam mewujudkan cita-cita itu. Nah, untuk menyamakan visi misi itu gimana ya? Makanya di sini kemudian kita harus memilih
tempat lingkungan pendidikan yang memang menerapkan mabda yang sama, dasar-dasar yang sama gitu, dengan orang tua. Contoh misalnya kalau kita Islam, maka si anak didik pun dititipkan di lingkungan yang Islam. Benar-benar. Jangan sampai malah anak kita Islam tapi dididik di gereja gitu. Iya, ini tempat-tempat orang selain Islam. Gitu ya. Bukan mengatakan bahwa gereja itu buruk, enggak. Kita mengatakan bahwa pola didik itu harus bersinergi antara orang tua, tujuan orang tua dengan para pendidik di sekolah itu harus sama. Iya. Kita pengen menciptakan anak yang solehah. Tapi kemudian kita titipkan kepada orang yang tidak memahami tentang kesolehan itu apa. Iya. Bahaya itu ya. Bahaya itu. Jadi harus kita titipkan anak kita ini ke tempat atau lingkungan pendidikan yang memang memiliki mabda, fondasi dasar yang sama dengan kita sebagai orang Islam. Iya. Ini jadi teringat nih kisah seorang DN Aidit gitu. Anda baca ceritanya gitu ya. Kisahnya tuh dulu si DN Aidit ini masih kecilnya itu sangat dididik oleh orang tua yang keluarga yang Islami. Dia suka ke masjid, sholat, bahkan azan pun dia jadi muazin. Ya, muazin gitu loh, masih kecil. Tapi begitu dia keluar bersentuhan dengan dunia luar, artinya dia jadi seorang komunis. Ini mungkin pengaruh dari itu ya, karena tidak nyambung ya. Karena tidak nyambungnya itu. Islam sudah mengajarkan itu gitu. Jadi antara pola didik di rumah dengan pola didik di lingkungan pendidikan di sekolah itu harus bersinergi. Jadi antara orang tua dengan guru harus sinergi. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab pula guru di lingkungan pendidikan. Iya. Nah sekarang kalau misalnya udah yang tadi ya balik lagi, ketika anak itu sudah dididik di keluarga dengan baik, kan? Tapi begitu keluar di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakatnya gitu kan, dia masih terjerumus pada ya hal-hal yang tidak baik gitu kan. Bahkan ada banyak sekali Anda pernah lihat videonya itu ada seorang siswi yang kegap lagi zina di toilet masjid atau musola gitu loh. Nah itu gimana gitu loh. Ya. Apa memang harus ada yang atasnya lagi gitu untuk mengkondisikan lingkungan gitu ya? Atau gimana? Ya. Di atas lingkungan masyarakat harus ada yang lebih berkuasa lagi atas lingkungan masyarakat itu. Iya. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga itu adalah para pendidik, para penanggung jawab di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan rumah dia didasari dengan nilai-nilai Islam, di lingkungan sekolah didasari pula oleh nilai-nilai Islam. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi anaknya di rumah, kemudian di sekolah para guru, para pendidik di lingkungan pendidikan bertanggung jawab untuk mengawasi siswanya di sekolah. Nah, ketika anak lepas dari lingkungan sekolah, maka para pendidik di lingkungan sosial itu harus bertanggung jawab, punya mabda yang sama. Siapa tuh yang bertanggung jawab di lingkungan sosial masyarakatnya? Ya, lingkungan sosial masyarakat kan tempat dia bermain, tempat dia bekerja dan sebagainya. Mungkin para RT, para RW, para lurah, camat, bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Sampai presiden ya? Sampai presiden. Karena presiden kan dia menaungi sebuah negara yang lebih luas. Dan di lingkungan kecilnya, RT itu harus bertanggung jawab mengawasi warganya. Ya, berarti memang bertingkat ya?
keluarga, RT, RW, kemudian lurah, camat, terus apa, bupati, gubernur, presiden ya. Iya. Itu adalah para pelaku pendidik yang bertanggung jawab dalam menciptakan karakter manusia yang berakhlak mulia. Iya. Kalau ketiga unsur ini, orang tua, guru, pejabat publik, memiliki bismi robbik yang sama, pemahaman yang sama tentang apa arti dari nilai sebuah pendidikan itu, kemudian dia memahami manhajnya atau sistem pendidikannya, maka goyahnya hasil daripada pendidikan itu adalah sebuah peradaban. Peradaban. Weh, makanya makin Weh, 3 episode ini. peradaban. Benar-benar jadi ini makin luar biasa. Jadi tadi pendidikan bukan hanya sebatas tanggung jawab orang tua, karena nanti si anak itu pasti hidup di luar rumah tangga, di luar rumah gitu. Siapa yang bertanggung jawab dia ketika anak berada di luar rumah? Kalau bukan pelaku pendidikan di sekolah, pelaku pendidikan di lingkungan sosial. Iya. Berarti kalau misalnya ada anak yang di lingkungan sosial masyarakatnya itu nggak baik, yang tanggung jawab adalah RT-nya. Kalau di lingkungan sosial itu ada perjudian, ada kemaksiatan, RT yang bertanggung jawab itu. Iya. RT, RW, bupati, camat, lurah. Itu bertanggung jawab itu gitu. Apalagi kemudian bila punten, kalau di lingkungan sosial itu mengizinkan hal-hal kemaksiatan legal. Waduh. Iya. Prostitusi dilegalkan, perjudian dilegalkan, judol dilegalkan. Yang paling bertanggung jawab yang melegalkan itu. Berarti di situ dia tidak memahami bahwa sebuah pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter. Karakter yang manusiawi. Iya. Pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Iya. Gitu ya. Iya, tapi kalau memang kita lihat faktanya sih kan sekarang. Iya. Seolah-olah ya, ini seolah-olah dengan keadaan yang sekarang kita lihat, seolah-olah itu manusia dibikin jadi binatang gitu ya. Nah, ada begal gitu kan, mereka berperilaku seperti binatang. Jadi gimana ya, sampai Anda pernah dengar juga, entah siapa yang ngomongannya, lupa ya, apakah manusia itu hewan yang berakal atau binatang itu adalah manusia yang berakal gitu. sejak kapan binatang sama hewan punya akal? Ya, karena pada faktanya kan disebut manusia yang punya akal, tapi malah kelakuannya nggak berakal, kayak binatang gitu. Ya, korupsi, para koruptor gitu. Mereka cuma mengejar nafsu duniawi gitu kan, punya banyak uang gitu, segala macam, atau yang melegalkan miras gitu kan. Itu seolah-olah benar-benar kita tuh dibikin supaya apa ya, supaya tetap bodoh gitu. dalam kondisi sekarang gitu ya. Atau mungkin para pelaku pendidikan di lingkungan sosial itu harus dididik lagi. Dididik dengan nilai-nilai yang memanusiakan manusia. Dengan mabda tadi, dengan mabda bismi robbik, dengan asmanya Allah. Kenapa harus dengan asmanya Allah? Karena Allah tahu persis tentang manusia dari A sampai Z,
Allah tahu persis detailnya. Nah, yang jadi masalah justru kalau misalnya pendidik itu nggak ngerti pendidikan. Nah, malah pendidik itu menjadikan lembaga pendidikannya sebagai lahan buat cari uang. nah itu udah disorientasi ya, disorientasi pendidikan gitu. Jadi kapitalisasi pendidikan ya. Nah, kapitalisasi pendidikan. Kalau pendidik sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak. Anak bisa menanyakan hal-hal yang tidak dia dapatkan di rumah. Dan si anak pun dia bisa mendapatkan hal-hal yang positif yang tidak dia dapati di sekolah. Iya, iya. Siapa yang memberikan keilmuan atau kepahaman tentang nilai-nilai moral kalau bukan para pelaku pendidik itu? Jadi arti dari pendidik itu sendiri apa tuh? Ini pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab membentuk sebuah karakter. Orang yang bertanggung jawab dalam membentuk sebuah karakter. Karakter di sini adalah karakter yang manusiawi, menjadikan manusia menjadi manusia. Ya. Ada lagu dari siapa itu yang susahnya menjadi manusia itu? Bingung. Judulnya bingung gitu. Penyanyi dari Enggak tahu dong. Malah taunya yang band sukatan yang bayar. Iya. Menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Itu saya salut sama penyanyi lagu itu, pencipta lagu itu. Hormat saya buat dia. Gitu ya. Jadi memang kesimpulannya gitu ya, bahwa pendidikan ini harus ada koneksi antara tiga tadi ya. Iya, harus bersinergi antara orang tua, sekolah, dan sosial. Jangan sampai ada yang koslet di antara. Jangan koslet. Iya. Jadi memang kalau intinya yang menyebabkan kondisi remaja kita sekarang ini yang rusak gitu ya, harus kita akui loh ya, itu fakta, adalah pola pendidikan yang tidak nyambung gitu ya, ada link yang konslet antar ketiga tadi itu ya, ada link yang konslet. Jadi wajar kalau misalnya para remaja sekarang ya berkelakuan kalau belajar itu artinya baik, tapi kurang ajar berarti bukan pelajar baik. Jadi harus dibabak beluri biar dia paham tentang pengajaran itu. Karena tujuannya nanti apa pendidikan itu, kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam surat At-Tahrim itu, nanti kita tampilkan ya ayatnya yang bahwa manusia itu supaya dijauhkan dari api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlimu, wargamu, keluargamu finnar dari api neraka. Itu tujuan pendidikan ya? Itu tujuan pendidikan. Agar manusia-manusia ini terhindar dari hal-hal yang ujungnya nanti terjerumus kepada api neraka. Iya. Orang tua bertujuan anaknya supaya jauh dari neraka. Para pelaku pendidikan di sekolah bertujuan supaya warganya jauh dari api neraka atau siswa didiknya jauh dari api neraka. Para pendidik di lingkungan sosial supaya anak-anak warganya jauh dari api neraka. Iya. Jadi memang ada sinergi di situ ya, ada link yang saling berkaitan. Iya. Ya. Itu nggak boleh. Oke. Gitu. Jadi Baraya memang benar bahwa
bagaimana supaya kita bisa membuat remaja atau anak-anak muda kita itu memiliki akhlakul karimah, ya kita harus benar-benar mendidik mereka dengan pendidikan yang islami, agar jangan sampai anak-anak remaja kita tuh salah dalam pergaulan gitu ya, kemudian terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dari syariah Islam gitu. Mungkin itu ya. Ya. Oke, Baraya, mungkin sampai situ aja dulu ya obrolan kita, podcast kita ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan podcast yang membawa tema-tema yang lebih luar biasa, lebih menarik. Iya, Kang Atan ya? Ya. Oke. Baik, Baraya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.